Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2020, kita datang kembali untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Walaupun saat ini kita menyembah, memuji nama Tuhan di rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat dan tetap bersatu hati. Karena kita tahu di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik di rumah, dimanapun kita berada. Saat ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita fokus sama Tuhan, tinggalkan dulu ponsel-ponselnya. Kita mau fokus, kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Nama Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan, dalam kesatuan hati kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami memang tidak beribadah di gereja Bapa, tapi kami beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tapi tetap Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan, keadaan yang terjadi saat hari ini Bapa tidak menyurutkan semangat kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, keadaan yang terjadi sekarang ini Bapa membawa kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu, untuk lebih mendekat lagi kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua ke dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah yang hidup. Kami datang Tuhan kepadamu dengan berhiaskan kekudusan kami Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyembah-Mu Bapa, berseru-seru kepadamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan lebih
Terima kasih Bapa, Kau telah mengizinkan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia Tuhan bisa memiliki Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai penebus kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami, sebagai sahabat kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan yang melihat hati kita. Mari setiap kita bernyanyi, berbahagia, karena kita tahu Yesus abadi adalah kepunyaan kita. Berbahagia, yakin
Mari setiap kita memuji Yesus selamanya. Dengan itu kita bisa disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan cerita kebesaran Tuhan melalui hamba-Nya. Mari setiap kita persiapkan diri kita. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Biarlah alam semesta pada pagi hari ini Tuhan melukiskan kebesaran-Mu Bapa. Biarlah bumi dan surga Tuhan tahu Bapa, nama-Mu adalah nama yang termulia di atas segala nama Bapa. Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji Tuhan dan saat kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semuanya mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami lakukan.
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur, Fatsalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur, Fatsalnya yang pertama, ayat pertama sampai 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bahagia. Bahagia adalah perasaan senang dan tentram, bebas dari segala kesusahan. Semua manusia tentu mau hidupnya bahagia dan manusia berusaha untuk tidak menderita. Banyak orang berpikir bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berkuasa. Tapi ternyata ada satu contoh presiden Brasil namanya Vargas, akhirnya bunuh diri dengan menembak jantungnya. Jadi kekuasaan tidak mendatangkan kebahagiaan. Ada sebagian orang berpikir bahwa ketenaran itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Michael Jackson itu sangat tenar dan akhirnya mati karena overdosis. Sebagian orang berpikir bahwa kecantikan adalah sumber kebahagiaan. Tapi Marilyn Monroe itu akhirnya overdosis karena minum alkohol dan minum obat depresi. Adolf Merkel dari Jerman sangat kaya, tapi dia menabrakkan tubuhnya di kereta api yang sedang berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kekuasaan, ketenaran, kecantikan, kekayaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Hari-hari ini mungkin kita berkata, kita bukanlah orang yang berbahagia karena kita juga terkena dampak corona. Banyak kesusahan yang kita alami akibat dari corona ini. Tapi mari kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya itu firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa artinya? Saya akan memberikan 3 ciri orang yang berbahagia. Yang pertama adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak munafik. Orang yang tidak berpura-pura. Di sini dituliskan begini, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kita menjadi orang yang berbahagia karena kita tidak berpura-pura. Kelihatan rajin ke gereja, tapi masih pergi ke dukun untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah orang yang berbahagia itu ketika punya sikap dan perbuatan untuk hidup benar. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Tidak terpengaruh untuk melakukan dosa atau kejahatan. Lalu yang ketiga,
Orang yang berbahagia adalah orang yang punya komunitas yang sehat. Punya kelompok yang saling mendukung untuk saling membangun seorang dengan yang lainnya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Perilakunya menimbulkan kemarahan temannya, membuat bertengkar. Tetapi ketika kita punya komunitas yang sehat, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang hidupnya tidak berpura-pura, yang sikap dan perbuatannya hidup benar, kemudian punya komunitas yang sehat, itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada kehidupan, ada pertumbuhan, dan juga menghasilkan buah. Ada perubahan hidup, dan orang lain itu melihat ada perubahan hidup dalam diri kita. Kemudian tidak layu daunnya. Pada musim kemarau, pohon-pohonan kurang air, jadi biasanya mereka merontokkan daun-daunnya. Dan ketika kemarau itu panjang, pohon itu bisa mati karena tidak menemukan air. Tetapi dikatakan demikian, orang benar itu daunnya tidak layu. Karena ternyata berakar dekat dengan air, dengan sumber kebahagiaan, yaitu Yesus. Jadi sekalipun mengalami banyak kesusahan, kita tetap tidak layu daunnya, menghasilkan buah, ada kehidupan. Itulah orang yang berbahagia. Saya akan menyimpulkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak munafik, orang yang hidup benar, dan orang yang punya komunitas yang sehat. Ketika kita melakukan hal ini, maka ada kehidupan, ada pertumbuhan dalam iman percaya kita. Dan ketika hari-hari ini, sekarang semua mengalami kesusahan karena corona. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Kebahagiaan kita bukan bersumber dari kekayaan, bukan bersumber dari kuasa, bukan bersumber dari hal-hal lahiriah. Sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau menjadi sumber kebahagiaan kami, Tuhan. Engkau menolong kami supaya iman percaya kami tetap bertumbuh dan tidak layu. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa syafaat untuk 297 kabupaten yang ada di 34 provinsi, di mana banyak yang terkena corona, Tuhan, sakit, kiranya banyak yang tersembuhkan. Juga KPK yang berusaha keras untuk menangkap para koruptor, mengkorupsi bantuan sosial bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau berkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan, Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun pada tanggal 9, Bapak Alsen, berikan panjang umur, makin cinta Tuhan, berkatilah kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua belah tangan-Mu.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan tunggal Roh Kudus yang terus akan menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu. Mari, karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindungi kita. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Pengumuman ibadah tengah minggu ditiadakan. Minggu depan masih ibadah di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun untuk Bapak Alsen tanggal 9 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.